dianggap beroperasi tanpa SIUP, dan Direktur PT KP Bayu Husada Karsindo Persada membantah bila pihaknya tersebut beroperasi tanpa memiliki SIUP, melainkan masa berlaku SIUP sudah habis sejak 29 Januari 2017 dan hendak memperpanjang. Namun saat hendak mengajukan perpanjangan SIUP beberapa bulan lalu, pihaknya menemukan sedikit kendala di mana ada berkas yang belum mereka sertakan saat itu. Selanjutnya yaitu kasus pencabutan SIUP PT Loket Mandiri dan PT Promo Indonesia Mandiri. Dinas Koperasi dan Perdagangan DKI Jakarta telah mencabut izin usaha atau SIUP PT Loket Mandiri dan PT Promo Indonesia Mandiri karena mengeluarkan produk investasi Dream for Freedom. Pencabutan tersebut dilakukan setelah mendapat permintaan dari Satgas Waspada Investasi. Kedua perusahaan melanggar Pasal 9 dan Pasal 105 Undang-Undang Perdagangan. Kegiatan kedua perusahaan mengeluarkan produk investasi tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan SIUP untuk PT Loket Mandiri adalah diperuntukkan untuk kegiatan travel atau agen perjalanan. Sementara itu, SIUP untuk PT Promo Indonesia Mandiri adalah untuk kegiatan perikanan. Beberapa waktu lalu, OJK telah memanggil pihak Dream for Freedom untuk menjelaskan kegiatan mereka mengeluarkan produk investasi. Namun, pihak Dream for Freedom tidak dapat menunjukkan legalitas izin usaha. Akibat melanggar Undang-Undang Perdagangan tersebut, pimpinan Dream for Freedom diancam hukuman 7 tahun penjara. Namun, jika kemudian hari ditemukan pengelolaan dana aset kejahatan, maka akan dikenakan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman 15-20 tahun penjara. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin dipertanyakan. Oke, silakan jika pertanyaan nanti bisa dimasukkan di chat dan bisa dilanjutkan dengan presentasi PowerPoint 9. Biar teman-teman dari PPT 8 bisa mempersiapkan. Monggo Mbak Juwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai hukum perbankan dengan anggota kelompok Devan Rizky Wibowo, Muhammad Farhan Ardiansyah, Laila Hartanti, dan saya sendiri Juwita Putri Oktaviana. Next. Next lah. Pokok bahasan yang akan kita bahas yang pertama istilah hukum perbankan, 2 usaha bank umum, 3 usaha bank perkreditan rakyat, 4 pendirian, merger dan akuisisi bank, dan yang kelima pelanggaran serta sanksi. Next. Hukum perbankan. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Next. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan.
Asas perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, perbankan Indonesia melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Next. Istilah hukum perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, ada beberapa istilah dalam hukum perbankan. Yang pertama, simpanan. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang sama. Yang kedua, giro. Giro merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Deposito. Deposito yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Yang keempat, tabungan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau sejenisnya. 5. Surat berharga. Surat berharga merupakan surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau surat kepentingan lain, suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. 6. Kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 7. Penitipan. Penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara bank umum dan penitip dengan ketentuan bank umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut. Yang kedelapan, wali amanat. Wali amanat merupakan kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan. 9. Nasabah. Nasabah merupakan pihak yang menggunakan jasa bank. Agunan. Agunan merupakan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang ke-11, merger. Merger itu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Dan yang terakhir, akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Next. Baik, yang selanjutnya akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu ada bank umum. Next. Ya, di sini usaha bank umum yaitu yang pertama menghimpun dana dari masyarakat, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menerbitkan surat pengakuan hutang, yang keempat membeli, menjual atau menjamin surat-surat berharga, dan yang terakhir ada memindahkan dan menempatkan dana kepada bank lain. Next. Usaha bank umum yang lainnya yaitu menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga. Kedua, menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga. Yang ketiga, melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak. Yang keempat, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Yang terakhir, melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan UU dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Yang selanjutnya itu adalah kegiatan bank umum selain dalam melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan di bidang keuangan. Yang ketiga,
melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan. Yang keempat, bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurusan pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Jadi BPR ini merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional ataupun berdasarkan prinsip syariah yang di dalam kegiatannya tanpa tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, usaha Bank Perkreditan Rakyat ini yang pertama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya. Lalu yang kedua menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. Lalu yang ketiga memberikan kredit. Dan yang terakhir menempatkan dana dalam bentuk sertifikat BI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Berdasarkan pasal 14, BPR dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. BPR juga dilarang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, lalu dilarang juga melakukan penyertaan modal, dilarang melakukan usaha perasuransian, dan juga BPR dilarang melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan. Bagaimana dijelaskan dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/35/F/KIR untuk mendorong terciptanya perbankan nasional yang tangguh dan efisien, diperlukan BPR yang mampu memberikan pelayanan bagus kepada masyarakat, golongan ekonomi lemah, dan pengusaha kecil baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dengan demikian, kehadiran BPR sejak awal memang diorientasikan untuk membantu mengembangkan usaha kecil serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan ekonomi lemah yang belum terjangkau oleh bank umum. Ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan, pemerataan berusaha, dan pemerataan pendapatan. Terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu mengenai pendirian, merger, dan juga akuisisi. Mengenai pendirian, sesuai dengan ketentuan mengenai izin pendirian bank, maka setiap orang atau badan hukum yang berkeinginan untuk mendirikan bank wajiblah mengambil dasar hukum dan ketentuan yang ada di pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1996, baik ayat 1, 2 maupun 3. Yang ayat 1 yaitu yang berbunyi, setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 2, untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya mengenai yang pertama yaitu susunan organisasi dan kepengurusan, yang kedua permodalan, ketiga kepemilikan, keempat keahlian di bidang perbankan, dan terakhir adalah kelayakan rencana kerja. Dari ketentuan pasal 16 ayat 2 tersebut dapat dikemukakan bahwa dalam hal memberi izin usaha sebagai bank umum dan BPR, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana yang dimaksud, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Yang terakhir yaitu pasal 16 ayat 3 berbunyi persyaratan dalam tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pokok-pokok persyaratan tersebut diantaranya yaitu yang pertama, persyaratan untuk menjadi pengurus bank antara lain menyangkut keahlian di bidang perbankan dan juga bidang yang lain. Yang kedua, larangan adanya hubungan keluarga di antara pengurus bank. Yang ketiga, modal setor minimum untuk pendirian bank umum dan juga BPR. Yang keempat, batas minimum kepemilikan dan kepengurusan. Yang kelima yaitu kelayakan rencana kerja. Dan yang terakhir adalah batas waktu perizinan pemberian izin pendirian bank. Berikutnya yaitu merger. Berdasarkan pasal 109 ayat
Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU Cipta Kerja, merger merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasifa dari perseroan tersebut menggabungkan diri beralih karena hukum. Pasal 1 Nomor 25 Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian mengenai merger sebagai penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi. Lebih lanjut, merger diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan juga akuisisi bank. Berikutnya yaitu akuisisi, perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau perseroan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank menyebutkan bahwa akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Berikutnya itu bentuk hukum bank umum dan juga BPR. Yang pertama ada perseroan terbatas atau PT. Bank yang berbentuk PT merupakan badan usaha yang memiliki badan hukum dan modalnya berbentuk saham. Pemilik dari pendirian PT ini memiliki bagian tergantung dengan berapa banyak saham yang mereka miliki dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adalah bentuk koperasi. Kegiatan usaha perbankan dapat dijalankan oleh badan usaha yang berbentuk koperasi. Pendiriannya selain harus tunduk pada UU Perbankan, juga harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Menurut UU Perkoperasian ini, koperasi didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Bentuk hukum yang ketiga yaitu perusahaan daerah. Kegiatan perbankan dapat juga dilakukan badan usaha berbentuk perusahaan daerah. Pendiriannya dilakukan dengan peraturan daerah atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, UU Perusahaan Daerah. Perusahaan daerah dalam UU Perda didefinisikan sebagai semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang tersebut yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan kecuali jika ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang. Dari definisi tersebut, bank berbentuk perda ini dibentuk untuk mengembangkan perekonomian daerah otonom dan juga untuk menambah penghasilan daerah. Pelanggaran dan sanksi. Next. Bank akan dianggap melanggar jika melakukan hal berikut. Yang pertama, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan. Next. Denda uang. Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selanjutnya, teguran tertulis. Besarnya denda ditetapkan paling tinggi 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan. Lalu, penurunan tingkat kesehatan bank. Bank yang tidak melunasi kekurangan premi sebagai akibat koreksi dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5%
dari jumlah kekurangan premi yang masih harus dibayar dan paling tinggi 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar. Yang terakhir, larangan untuk turut serta dalam kegiatan clearing. Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi denda sebesar Rp1.000.000 per hari kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan. Pengenaan denda administratif dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Clearing atau lalu lintas giro merujuk pada metode pemindahan atau transfer uang dari satu rekening ke rekening lainnya. Next. Baik, selanjutnya terdapat kasus perbankan yang paling terkenal itu ada kasus Bank Senturi. Jadi pada akhir tahun 2008, Bank Senturi ini sudah bangkrut, tapi dibantu oleh pemerintah dengan memberikan bailout sebesar 6,762 triliun. Nah, dana tersebut diberikan secara cuma-cuma kepada segelintir konglomerat pemilik dan nasabah Bank Senturi. Jadi kasus ini awalnya bermula pada tahun 1989 di mana Robert Tantular mendirikan Bank Senturi Interface Corporation yang bisa disingkat Bank CIC. Jika kita melihat secara kronologi dimulainya ini waktu itu, lalu pada tahun 1999 Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas pertama. Namun Robert Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Lalu pada tahun 2002, auditor Bank Indonesia menemukan rasio modal Bank CIC amblas hingga minus 83,06% dan CIC kekurangan modal sebesar 2,67 triliun rupiah. Tahun 2003 bulan Maret, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas yang ketiga. Lalu bulan Juni, Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas keempat. Pada tahun 2003 pun Bank CIC diketahui terdapat masalah yang diindikasikan dengan adanya surat-surat berharga valuta asing sekitar 2 triliun rupiah yang tidak memiliki peringkat, berjangka panjang, berbunga rendah, dan sulit dijual. Sehingga pada 2004, BI menyarankan merger untuk mengatasi ketidakberisian pada bank ini. Tahun 2004, 22 Oktober, dileburlah Bank Denpek dan Bank Piko ke Bank CIC setelah penggabungan nama tiga bank itu menjadi PT Bank Senturi Tbk, dan Bank Senturi memiliki 25 kantor cabang, 31 kantor cabang pembantu, 7 kantor kas, dan 9 ATM. Dan tahun 2005 ini Budi Sampurna menjadi salah satu nasabah terbesar Bank Senturi cabang Kertajaya Surabaya. Pada tahun 2008, Bank Senturi mengalami kesulitan likuiditas akibat nasabah-nasabah yang menarik dananya dan bank tidak mampu mengembalikan uang nasabah. Surat berharga balas jatuh tempo dari gagal bayar, Antaboga Delta Sekuritas tak sanggup membayar kewajiban atas produk discretionary fund. Lalu pada tahun 2008, tepatnya tanggal 20 November, Bank Indonesia mengirim surat kepada Menteri Keuangan yang menetapkan Bank Senturi sebagai bank gagal yang berdampak sistemik dan mengusulkan langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, sehingga diputuskan menyuntikkan dana sebesar 632 miliar. Pada tahun 2008, bulan Desember, sampai 24 Juli 2009. Pada tahun 24 Juli 2009, Bank Senturi menerima total dana talangan sebanyak 6,7 triliun yang dilakukan secara bertahap. Tahap pertama pada tanggal 23 November sebanyak 2,7 triliun, tahap kedua tanggal 5 Desember tahun 2008 sebanyak 2,2 triliun, dan yang tahap ketiga pada tanggal 3 Februari tahun 2009 sebanyak 1,1 triliun. Pada 2014, audit
BPK menemukan kejanggalan dalam penyelamatan Bank Senturi dan DPR meminta penyelidikan. Audit BPK menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular ini karena diduga mengubah peraturan yang dibuat sendiri agar Bank Senturi bisa mendapatkan FPJP, yaitu mengubah peraturan Bank Indonesia mengenai persyaratan pemberian FPJP. Dari semula dengan KAR 8% menjadi KAR positif. Pada 2014 bulan Juli, Budi Mulya divonis 10 tahun penjara. 2015 pada tahun 2015 hukuman diperberat menjadi 15 tahun penjara. Next. Penyebab Bank Senturi mengalami likuid yang pertama, manajemen Bank Senturi melakukan kesalahan terkait pengelolaan aset seperti deposito jaminan. Lalu juga tidak memelihara giro wajib minimum dan kepemilikan surat-surat berharga yang berkualitas rendah. Yang selanjutnya yaitu ada pelanggaran oleh Bank Senturi. Yang pertama, pemberian letter of credit atau LOC kepada 10 debitor. Namun, mereka mengaku hanya dipakai namanya, padahal jumlah LC cukup besar, di atas USS 10 juta atau 10 juta US dollar. Yang kedua, transaksi jual beli valuta asing yang merupakan milik salah satu pemegang saham pengendali Bank Senturi. Surat berharga yang diperdagangkan berkualitas rendah karena tidak ada ratingnya. Yang selanjutnya itu surat-surat berharga dalam bentuk rupiah yang belum jelas akan dibeli, tetapi dana sudah ditransfer. Yang selanjutnya, pemberian kredit yang dikategorikan tidak sehat atau fiktif kepada PT Canting Mas dan beberapa perusahaan lainnya. Yang selanjutnya, biaya fiktif dalam pengadaan billboard, mesin ATM, dan lain-lain karena tidak ada realisasi barangnya. Yang terakhir, pemberian hasil kredit tidak sehat untuk pengambil alihan bangunan. Next. Izin mengenai pertanyaan Mbak Cantik Tariska. Izin bertanya untuk kelompok 9, menurut kelompok kalian mengapa BI segitunya berusaha menyelamatkan Bank Senturi hingga mengubah peraturan penyaluran FPJP dan memberikan FPJP kepada Bank Senturi sampai 4 kali, padahal awalnya kan tidak memenuhi persyaratan pengajuan. Ini saya izin menjawab. Mengutip dari ke-8 berkaitan dengan surat izin usaha atau surat izin perdagangan yang sudah diperbaharui dengan nomor induk berusaha NIB. Nah, jadi pada dasarnya bahwa setiap bisnis itu wajibnya harus didaftarkan dengan tujuan untuk mendapatkan legalitas. Nah, jadi kalau berbicara mengenai bisnis, nilai legalitas itu menjadi salah satu tolak ukur atau strategi membangun kepercayaan kepada konsumen. Dengan kata lain bahwa adanya sebuah izin yang diperoleh oleh para pengusaha itu mampu memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa usaha tersebut itu layak untuk diikuti ataupun
jadikan bagian di dalam kehidupan mereka. Masih banyak masyarakat yang awam dengan perizinan. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, perizinan pun juga sudah mulai banyak perubahan, termasuk dalam proses pengurusan yang dulunya dilakukan secara manual dengan kita datang ke kantor perizinan, tetapi sekarang sudah mulai open dengan berbagai macam layanan digital. Jadi menggunakan OSS sendiri, para pengusaha diminta untuk update informasi, diminta untuk open dengan perkembangan teknologi, dan mereka dituntut lebih aktif. Nah, jadi selain pemerintah juga menyediakan layanan, pemerintah juga memberikan kemudahan dengan memberikan layanan dalam bentuk konsep digital. Jadi para pengusaha diharapkan mampu mendaftarkan usahanya dengan tujuan untuk mengcover. Jadi pemerintah bisa melakukan pengecekan secara berkala sejauh mana perkembangan usaha yang dilakukan. Termasuk surat izin usaha dagang ini pun juga memiliki banyak fungsi. Salah satunya dalam bentuk pengajuan pinjaman. Jadi kalau beberapa bank mulai menawarkan program mereka dalam bentuk kredit usaha rakyat, itu adalah salah satu strategi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah dengan memanfaatkan jasa perbankan itu sendiri. Jadi nggak ada alasan untuk orang tidak bisa dirikan bisnis dengan berbagai macam kemudahan yang sudah mulai ditawarkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, perlunya membangkitkan sebuah keberanian untuk mendirikan sebuah bisnis dan melihat peluang dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah, termasuk melalui jalur legalitas itu sendiri. Menjadi beberapa kendala yang seringkali dihadapi oleh para pelaku usaha, yaitu mengenai peradministrasian. Ketidaksesuaian antara ketentuan dengan peradministrasian yang diberikan. Ini juga seringkali menjadi permasalahan. Namun dengan adanya media online, ini semakin mempermudah orang untuk menjalankan atau untuk mendapatkan sebuah surat izin usaha dagang. Bahkan dengan perkembangan teknologi yang seharusnya diurus secara pribadi ataupun menggunakan jasa notaris dalam pengurusan, sekarang pun notaris juga sudah mulai open dengan perkembangan teknologi. Mereka sudah banyak membuka layanan dalam bentuk digital, termasuk kita bisa mendapatkan dengan harga yang murah karena sistem pengerjaannya dalam bentuk borongan. Jadi dikumpulkan sampai dengan tanggal berapa mereka akan mengerjakan itu serentak dan mengusulkan di bagian perizinan nasional. Ya, jadi hal-hal seperti ini perlu diikuti secara berkelanjutan. Jadi setidaknya dengan adanya layanan digital yang seharusnya cukup rumit dalam pengurusan surat izin usaha dagang, tetapi dengan adanya konsep layanan pemanfaatan media sosial ini juga menjadi nilai lebih yang bisa dimanfaatkan, baik bagi para pengusaha, penyedia layanan jasa notaris, maupun dari pihak pemerintah sendiri. Dengan harapan bisa dikontrol, bahkan perputaran perpajakan pun dapat dicek oleh pemerintah sejauh mana masyarakat menjalankan kewajibannya. Ya, jadi termasuk mengenai kalau teman-teman sempat menyimak yang sempat heboh waktu-waktu belakangan mengenai pengambil alihan sertifikasi halal dari MUI kepada pemerintah. Ya, kenapa pemerintah memberanikan diri untuk mengambil itu? Memang seharusnya sertifikasi halal itu dipegang oleh pemerintah. Kenapa kok harus demikian? Karena sertifikasi halal itu diwajibkan dan diharuskan. Bahkan setiap negara itu memberikan sertifikasi halal terhadap produk yang diekspor ataupun diimpor dengan harapan untuk memutar perekonomian bagi masyarakat luas. Jadi menjamin kepercayaan konsumen dengan melalui jalur pemerintahan. Tapi kalau dipegang oleh swadaya masyarakat seperti MUI, pemerintah tidak bisa banyak bertindak, termasuk pengauditan keuangan. Seberapa banyak perusahaan yang mendaftarkan diri, dan juga kemana aliran dana tersebut, pemerintah tidak memiliki wewenang, kecuali hanya mengetahui dan tidak bisa mempublikasikan sebagaimana mestinya. Tetapi dengan adanya pengambil alihan
di tangan pemerintah melalui jalur Kementerian Agama, ini justru memberikan nilai positif. Bagaimana sertifikat halal itu jika diwajibkan dan diharuskan bagi seluruh pengusaha, baik dari kalangan bawah, menengah maupun atas, itu semua melalui jalur pemerintah. Jadi uangnya akan diputar oleh pemerintah untuk pengelolaan instansi negara dan akan dikembalikan dalam bentuk layanan ataupun perputaran perekonomian di masyarakat lagi. Tapi jika melalui swadaya masyarakat, yang untung ya para pengurusnya. Akhirnya apa? Jika itu disumbangkan atau diperbantukan untuk kegiatan-kegiatan, pemerintah tidak punya wewenang lebih untuk mengontrol sejauh mana keuntungan yang diperoleh dari sertifikasi halal itu sendiri. Yang termasuk mengenai penyalahgunaan atau ketidaktepatan pembidikan dari sertifikasi halal tersebut. Yang kayak misalkan produk-produk dalam bentuk barang yang seharusnya tidak mendapatkan sertifikasi halal, tetapi mendapatkan sertifikasi halal dengan harapan untuk mendapatkan kepercayaan konsumen bagi pihak perusahaan. Sedangkan konsep halal sendiri itu lebih dititik beratkan kepada sesuatu hal yang dikonsumsi yang masuk ke dalam mulut. Jadi lebih fokus kepada makanan. Jadi kalau misalkan sertifikasi halal diberikan kepada beberapa benda mati seperti barang yang diimpor dari luar ke Indonesia dengan harapan untuk memperlancar kepercayaan konsumen, tentu itu sudah tidak relevan dengan fungsi konsep pemahaman halal itu sendiri. Jadi bisa disalahartikan atau disalahgunakan. Termasuk ya salah satunya yang sempat heboh dan jadi bahan ledekan orang yaitu pemberian sertifikasi halal pada makanan kucing. Apakah kucing juga memakan sesuatu hal yang halal? Ya kan? Jadi konsep halal itu sendiri juga harus difokuskan kepada SDM-nya. Jadi itulah yang menjadi permasalahan di negara kita. Jadi dengan adanya pengambil alihan oleh pemerintah diharapkan itu bisa terkontrol secara baik. Dan jika ada penyalahgunaan ataupun ketidaktepatan pendidikan, masyarakat bisa komplain kepada pemerintah ataupun melalui Kementerian Agama sendiri. Ya, terus mengenai apa lagi tadi? Nah, mengenai perizinan tadi termasuk mengenai perbankan juga sama. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan memang bersifat disiplin. Dari ketentuan kesepakatan peminjaman, pengembalian, semua diambil sesuai dengan kesepakatan. Jadi kalau misalkan ada orang minjam duit atau keluar uang tanpa diketahui, sebenarnya masih bisa dilacak sesuai dengan ketentuan. Misalkan dengan dalam bentuk print out rekening koran, itu adalah salah satu upaya untuk melacak pergerakan keuangan. Jadi masyarakat pun diberikan kepercayaan, diberikan perlindungan lebih dari pihak perbankan di dalam melakukan transaksi. Jadi kalau misalkan perputaran uang kayak misalkan dari tempat kerja ada pemotongan, biasanya ada laporannya. Nah, karena hal seperti itu memang perlu dilaporkan secara berkala, terlebih berkaitan dengan uang. Sesuatu hal yang bersifat dengan angka, ini perlu pengontrolan secara berkala walaupun berkurang 1 atau 2 angka, tetapi dampaknya cukup signifikan jika dikumpulkan secara luas. Ya. Terus apa lagi yang penting? Oh ya, mengenai legalitas izin usaha ini juga. Jadi perlu diperhatikan ketelitian terus ketika memasukkan pendeskripsian usaha haruslah sesuai dengan sasaran pasarnya. Jadi kalau misalkan mengusulkan surat izin usaha, keterangannya juga disesuaikan. Kalau misalkan melenceng ataupun tidak sesuai dengan ketentuan, tidak salah jika pihak pemberi izin menolak. Nah, jadi semua ini dilakukan untuk penyelarasan dokumen dari antara satu bagian ke bagian yang lain. Termasuk ketika ada pelanggaran atau ketidaksesuaian antara izin usaha dengan pelaksanaan usaha, pihak perusahaan bisa didenda ataupun diberikan sanksi. Jadi semua sudah ada ketentuannya. Mungkin itu yang mau saya tambahkan. Silakan jika ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan lagi buat teman-teman. Termasuk harus cermat ya. Saya berharap teman-teman mahasiswa bisa cermat
dalam menyikapi hal-hal praktis ketentuan legalitas. Nah, karena sekarang semakin ke sini semakin banyak orang mengatasnamakan bisnis tetapi dibungkus dengan konsep agama. Jadi yang seakan-akan tujuannya baik, padahal di belakangnya memiliki maksud lain. Jadi seakan-akan memanfaatkan ketulusan atau kepolosan dari klien. Ini juga perlu dicermati. Apalagi sekarang banyak sekali muncul pemuka-pemuka agama yang konsep ideologi materialistisnya terlalu tinggi. Jadi memanfaatkan agama sebagai media untuk menjerat klien. Termasuk di dalam kegiatan marketing pun sama. Gitu. Minggu depan kalau nggak salah di PPT 10 sih kan saya mengenai persaingan usaha itu. Ada salah satu studi kasus yang nanti bisa dibahas mengenai air mineral, di mana di dalamnya dibumbui nilai-nilai agama, tetapi menjelekkan produk lain. Itu juga sesuatu hal yang perlu dicermati. Bagaimana masyarakat tidak boleh sentimen dengan pendekatan agama, tetapi harus bisa melihat objektif dari segi kualitas dan lain sebagainya. Ya mungkin itu aja yang mau saya tambahkan. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan teman-teman. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada minggu depan tolong dipersiapkan yang 10 ya. Tadi pagi saya sudah kirim PowerPoint yang ke-10. Dan nanti bisa dikemas termasuk mengenai studi kasusnya. Nanti silakan cari yang terupdate. Kalau memang bisa dibandingkan dengan beberapa studi kasus silakan. Karena persaingan usaha memang banyak terjadi termasuk dari segi periklanan, dari segi marketingnya, terus konsep pendekatan pengembangan SDM-nya, kualitas produk dan lain sebagainya. Termasuk kegiatan manipulasi laporan keuangan juga banyak. Oke, itu saja. Ada yang ditanyakan nggak ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri saja kelas kita siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.